Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materinya yang berjudul pre-processing. Nah, kenapa sih kita perlu mempelajari yang namanya pre-processing ini? Karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau misalnya kita lihat ya, di sekarang ini yang namanya teks itu banyak sekali. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari persentase data, itu 90% dari teks tidak terstruktur. Maksudnya tidak terstruktur apa? Nanti akan saya kasih tahu. Jadi gini, istilahnya yang namanya teks itu semuanya kan banyak ya. Bisa berupa dokumen yang ada di Google, ya, atau di search engine yang lain berupa collection data, kemudian bisa juga berupa skripsi, bisa juga berupa dokumen-dokumen yang mungkin tidak terindeks oleh search engine. Nah, itu semua kalau misalnya kita total jumlahnya banyak sekali, tetapi 90% dari teks tersebut itu tidak terstruktur. Nah, kalau misalnya kita ingin mencari ya, ketika di dokumen tidak terstruktur itu akan sangat susah untuk dicari informasinya. Jadi paling gampang seperti ini. Misalnya, kalian ingin mencari suatu informasi, kemudian kalian memasukkan sebuah query ke dalam search engine. Nah, ketika search engine tersebut akan menampilkan hasil yang berupa dokumen-dokumen yang banyak sekali, dan di dalamnya itu ternyata adalah dokumen-dokumen, misalnya bisa berupa PDF, bisa berupa doc, bisa berupa PPT, atau istilahnya file extension yang lain, yang dalam satu dokumen isinya bisa berhalaman-halaman. Artinya tidak langsung masuk ke satu informasi tertentu, yang artinya apa? Kita pasti harus membacanya terlebih dahulu. Nah, di sini yang kita maksud ketika isi dokumennya ada banyak sekali halamannya, tentu saja ada banyak sekali kata-kata yang ada di dalamnya. Nah, apakah semua kata tersebut mencerminkan isi dari dokumen? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari sehingga nantinya yang namanya informasi bisa kita dapatkan ya dari dokumen-dokumen tidak terstruktur tersebut. Kemudian di sini pre-processing itu diperlukan untuk memilih kata yang akan digunakan sebagai indeks. Nah, paling gampang ketika kalian membaca sebuah dokumen yang isinya lebih dari satu halaman ya di sini ya yang saya bilang. Nah, di situ apakah yang namanya semua kata yang ada di dalamnya penting atau nggak penting? Biasanya kalau kita membaca sebuah buku ya, kata penting tersebut itu letaknya biasanya ada di halaman paling belakang yang masuk ke daftar indeks. Nah, di sini kata-kata seperti itulah yang nantinya akan kita pilih sebagai indeks. Di sini yang kita namakan indeks di dalam text mining ini. Jadi kalau kalian lihat indeks yang ada di buku, tentu saja indeks tersebut kan merupakan kata-kata penting gitu ya, yang mewakili buku tersebut. Kemudian kata indeks tersebut bisa didapatkan di halaman berapa saja. Biasanya kalau indeks sebuah buku seperti itu. Kemudian di sini adalah sesuai dengan namanya adalah indeks, berarti dia mewakili kata-kata yang mewakili dokumen tersebut yang nantinya akan bisa digunakan untuk information retrieval ataupun aplikasi text mining yang lain. Nah, di sini definisi dari pemrosesan teks itu sendiri, yaitu yang akan kita pelajari kan pre-processing ya. Di sini khususnya teks pre-processing, yaitu proses pengubahan bentuk kata yang belum terstruktur
menjadi data yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini untuk singkatnya itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa proses pre-processing itu adalah mengubah teks menjadi term index. Nah, tujuannya apa? Tujuannya ya nanti akan mengumpulkan eh, indeks-indeks ya. Pasti hasilnya adalah berupa kumpulan indeks-indeks yang dia bisa mewakili sebuah dokumen. Nah, di sini yang namanya indeks-indeks, kalau misalnya di sebuah buku gitu ya, bukunya misalnya terdiri dari 100 halaman. Nah, bisa kalian lihat di situ kumpulan indeks yang ada di buku tersebut banyak nggak? Nah, biasanya kan hanya terdiri dari satu atau dua halaman saja gitu ya. Nah, berarti apa? Kata-kata yang mewakili isi dari buku tersebut sebetulnya cukup ya, cukup untuk dipilih dan banyaknya hanya sekitar berapa persen gitu ya, sedikit sekali dibandingkan keseluruhan kata yang ada di dokumen. Nah, di sini mengenai langkah-langkah dari text preprocessing ya, diawali dengan dokumen itu sendiri yang bisa kita namakan full text alias apa? Dokumen kan kadang kita temui tidak hanya berupa teks saja. Nah, misalnya ada dokumen yang terdiri dari gambar, ada dokumen terdiri dari tabel gitu ya, misalnya ya. Nah, di sini yang kita proses itu adalah teksnya saja. Oke. Kemudian makanya dinamakan adalah full text. Nah, setelah itu kita masuk ke proses nanti yang namanya parsing. Dari proses parsing kita akan masuk ke lexical analysis, stop word removal, ya. Kalau misalnya kita perlukan ada yang namanya phrase detection. Setelah itu masuk ke stemming atau lemma, ke weighting, baru nanti masuk ke tahapan indexing. Nah, akan saya jabarkan satu persatu. Setelah yang namanya dokumen full text ya, mulai kita preprocessing maka akan masuk ke langkah yang pertama ini yaitu parsing. Parsing itu apa? Di sini parsing itu adalah tulisan dalam dokumen. Nah, artinya segini. Jadi istilahnya tulisan dalam dokumen itu bisa terdiri dari macam-macam bahasa, kemudian karakter set dan format. Alias di sini misalnya bahasa ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina. Nah, bisa kalian lihat misalnya kalau bahasa Jepang atau bahasa Cina itu tidak mungkin memakai istilahnya karakter yang sama dengan yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Mereka punya karakter tertentu dan di sini misalnya formatnya bisa macam-macam gitu ya. Kalau misalnya dari jenis file, formatnya bisa PDF, bisa TXT, bisa doc, dan yang lain-lain. Kemudian di sini sering juga dalam satu dokumen yang sama berisi tulisan dari beberapa bahasa. Nah, di sini misalnya email dalam bahasa Indonesia, isinya bisa juga ada lampiran PDF-nya yang berbahasa Inggris. Nah, di sini apa yang terjadi ketika dalam satu dokumen itu lebih dari satu bahasa. Nah, di sini kita harus melakukan pre-processing di sini. Mau kita ambil salah satu bahasa ya, ataukah mau kita ambil dua-duanya gitu. Kalau misalnya di sini satu dokumen terdiri dari dua bahasa. Ini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita lakukan untuk parsing. Nah, di sini sebetulnya yang namanya definisi dari parsing dokumen itu pasti berurusan dengan pengenalan dan pemecahan struktur dokumen menjadi komponen-komponen terpisah. Pada langkah pre-processing ini kita menentukan mana yang dijadikan satu unit dokumen. Nah, contohnya apa? Di sini misalnya email ya, kalau kita mendapatkan email gitu ya.
Nah, misalnya apakah satu dokumen itu kita anggap adalah satu email? Nah, padahal email itu terdiri dari isi dari email tersebut, dan misalnya di sini ada 4 lampiran yang terpisah. Jadi misalnya di sini ada attachmentnya yang berupa 4 buah dokumen. Nah, biasanya di sini kita bisa memutuskan ya. Kita bisa memutuskan satu dokumen itu terdiri dari email itu ditambah 4 lampirannya, atau biasanya cara yang paling mudah itu biasanya dipisah. Jadi yang namanya dokumen yang pertama isinya adalah isi atau body dari email tersebut. Dokumen yang kedua adalah attachment yang pertama. Dokumen ketiga attachment kedua. Dokumen keempat attachment ketiga, dan dokumen kelima adalah attachment keempat. Jadi masing-masing attachment atau lampiran itu dianggap satu buah dokumen tersendiri. Nah, sekali lagi kita melakukan parsing itu disesuaikan dengan aplikasi yang mau kita buat. Ya, aplikasi yang mau kita buat untuk menentukan satu unit dokumennya kira-kira diperlukan seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya ternyata aplikasi yang kita buat untuk yang email tadi ya, kita anggap yang namanya lampiran itu tidak dibutuhkan informasinya, yang dibutuhkan hanya body atau isi dari email tersebut, maka kita bisa melakukan parsing dengan mengabaikan attachment. Atau ternyata lampiran itu butuh gitu, tetapi di sini yang dibutuhkan satu unit dokumen adalah email beserta attachmentnya jadi satu. Nah, itu juga boleh. Kemudian tergantung dari aplikasinya ya. Jadi misalnya aplikasinya untuk membedakan antara email yang berupa spam dan non spam. Nah, di situ kalau email berupa spam dan non spam biasanya satu email digabung dengan attachmentnya. Kemudian contoh yang lain lagi di sini misalnya buku ya. Nah, ternyata bukunya itu tebal gitu, terdiri dari 100 halaman. Nah, kalau misalnya buku 100 halaman ini dijadikan satu unit dokumen gitu, apakah bisa? Tentu saja bisa gitu. Tetapi sekali lagi tergantung dari aplikasinya. Misalnya di sini aplikasinya ternyata klasifikasi buku berdasarkan kontennya misalnya. Nah, berarti 100 halaman ini kita jadikan satu nggak masalah gitu. Tetapi ternyata kalau aplikasinya itu kita ingin melakukan atau istilahnya meringkas ya. Kita ingin meringkas buku secara otomatis gitu. Jadi buku yang 100 halaman itu akan kita ringkas, akan kita temukan sinopsisnya. Nah, kalau untuk aplikasi seperti itu biasanya 100 halaman itu tidak jadi satu unit gitu. Tidak jadi satu unit dokumen, tetapi apa? Kita pisah-pisah biasanya di sana. Kita mau memparsingnya seperti apa? Misalnya kita ingin mencari ringkasannya itu per bab. Berarti kalau buku tersebut terdiri dari 10 bab ya kita jadikan satu bab itu satu unit dokumen. Nah, di sini kalau ternyata kita ingin meringkasnya ya, meringkasnya kalau satu bab masih terlalu banyak, satu unit dokumen terdiri dari satu bab itu masih banyak sekali itu. Kita ingin mencari cara yang lebih mudah, yaitu kita bisa memisahkan berdasarkan halaman. Nah, kalau di sini bukunya terdiri dari 100 halaman, maka kita pisah per halaman, berarti akan menghasilkan 100 dokumen, yang masing-masing dokumen itu adalah satu halaman. Oke. Nah, itu akan jauh lebih ringkas, istilahnya akan jauh lebih mudah untuk melakukan peringkasan dokumen. Nah, kemudian di sini misalnya kita ingin melakukan sentimen analisis. Nah, di situ kita kalau ingin menggunakan Twitter gitu ya, satu tweet bisa kita jadikan satu dokumen gitu. Nah, misalnya
kita ingin melakukan sentimen analisis pada review produk gitu. Nah, berarti kita juga memilih atau melakukan parsing bahwa satu dokumen itu adalah satu komentar atau satu review. Nah, saya harap kalian paham bahwa yang namanya proses parsing ini sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan aplikasi yang akan kita buat. Nah, dan langkah yang pertama ini yang paling menentukan untuk langkah-langkah berikutnya, ya. Kita menamakan satu dokumen itu seberapa banyak isinya. Nah, setelah kita bisa menentukan satu unit dokumen itu isinya apa, nah tahapan selanjutnya itu adalah kita melakukan yang namanya lexical analysis atau lebih populer dinamakan lexing atau lebih populer lagi biasanya kita namakan tokenization atau tokenisasi. Nah, kalau yang kita namakan tokenisasi berarti kita akan melakukan proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata penyusunnya. Nah, di sini yang namanya dokumen kalau dia berupa teks otomatis dia bisa berupa kalimat, paragraf gitu ya. Nah, biasanya satuan yang paling kecil itu pasti kata. Nah, bagaimana caranya kita membuat yang namanya satu unit dokumen itu kita proses kata per katanya, kita akan melakukan proses tokenisasi ini. Nah, makanya di sini proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata penyusunnya. Nah, paling gampang biasanya kalau satu unit dokumen tersebut lebih dari satu kalimat gitu ya, atau lebih dari satu paragraf, kita pastinya harus bisa menemukan kata per katanya. Nah, pada prinsipnya proses ini adalah proses memisahkan setiap kata yang menyusun dari suatu dokumen. Nah, di dalam proses ini juga biasanya dilakukan penghilangan angka, tanda baca, dan karakter. Di sini selain huruf alfabet, ya, jadi kita akan memakai huruf sajakah karena karakter tersebut dianggap sebagai pemisah kata atau delimiter. Jadi misalnya titik, ya, titik itu nanti akan kita hilangkan. Koma itu akan kita hilangkan juga karena kita anggap dia sebagai pemisah kata atau delimiter dan tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Dan kita anggap tanda titik, tanda koma itu tidak penting. Nah, bagaimana dengan karakter-karakter yang lain? Atau di sini kan penghilangan angka atau tanda baca gitu ya. Nah, ini tidak sepenuhnya kita lakukan juga tidak masalah. Sekali lagi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi gini, misalnya kita ingin melakukan proses tokenisasi ya terhadap artikel mengenai COVID-19. Paling gampang kita anggap itu ya yang lagi banyak sekali artikelnya sekarang. Nah, apakah kita harus menghilangkan angka di sana? Nah, bisa kalian bayangkan kalau misalnya di setiap artikel COVID-19 biasanya yang paling penting adalah hari ini berapa yang kena gitu kan ya, dan itu berupa angka gitu. Hari ini, harinya atau istilahnya tanggalnya bisa berupa angka. Kemudian paling gampang COVID-19-nya, kalau misalnya 19-nya kita hilangkan bagaimana jadi COVID saja mungkin masih bisa gitu ya. Tetapi alangkah baiknya kalau dia masih tetap menjadi COVID-19. Kemudian dia terjadi di kota itu istilahnya kalau sekarang kan biasanya artikel mengenai COVID berapa jumlah yang kena pada hari ini di Indonesia, kemudian di masing-masing provinsi, di masing-masing kota gitu kan ya. Nah, bisa kalian bayangkan kalau misalkan artikel tersebut hilang angkanya. Nah, apa yang terjadi?
informasinya pasti akan hilang di situ. Nah, tujuannya di sini kan bukan menghilangkan informasi sebetulnya. Informasi itu tetap harus bisa di-keep atau istilahnya harus tetap tersedia di sana. Nah, makanya di sini saya bilang yang namanya proses itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita butuh angka-angka tersebut, ya jangan dihilangkan gitu. Itu apakah boleh? Boleh saja gitu. Jadi proses-proses penghilangan ini bisa dipilih mana yang istilahnya kita butuh untuk dihilangkan, mana yang tidak boleh ya di sini. Tidak boleh dihilangkan yang karena dia bisa menghilangkan informasinya. Nah, bisa kita pilih pada bagian ini. Harus diubah gitu ya. Nah, ada hubungannya sebetulnya dengan nantinya kita akan menghitung istilahnya jumlah kemunculan kata tersebut menjadi satu atau sendiri-sendiri. Jadi misalnya kita di sini melakukan proses pada artikel COVID gitu ya. Nah, COVID ada yang menuliskannya C-nya pakai huruf besar, ada yang menuliskan C-nya pakai huruf kecil. Nah, sebetulnya kan informasinya sama, gitu ya. Informasinya sama, kata-katanya juga sama. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan case folding, maka dua kata itu dianggap berbeda. Jadi yang C awalnya besar sama C kecil itu dianggap berbeda. Makanya di sini perlu kita lakukan case folding. Biasanya yang dilakukan case folding itu mengubah menjadi huruf kecil. Nah, sebetulnya bisa juga kita ubah menjadi huruf besar semua, itu bisa juga. Nah, tetapi biasanya di sini yang paling sering adalah menjadi huruf kecil semua. Kemudian tahapan selanjutnya adalah cleaning. Di sini cleaning adalah membersihkan ya. Membersihkan dokumen dari apa? Di sini dari komponen yang tidak ada hubungannya dengan informasi yang ada pada dokumen. Jadi misalnya gini, kalau kita ambil artikel COVID dari berita online gitu ya, kalian bisa ngambil misalnya di Detik, di Kompas gitu ya, atau kalau dari Malang biasanya Malang Times gitu. Nah, bisa kalian lihat dalam satu halaman berita online itu, nah kontennya yang mana sih, informasinya yang mana? Biasanya kan hanya sedikit sekali dia berada di tengah. Atasnya biasanya iklan, kanan kiri iklan, bawahnya mungkin ada iklan juga, ada link-link yang berhubungan dengan artikel tersebut, tetapi bukan itu yang kita butuhkan gitu kan ya. Nah, link skrip tersebut kemudian iklan-iklan itu harus kita buang di situ karena kita anggap itu adalah bukan informasi yang kita butuhkan. Ya. Jadi di sini proses cleaning itu juga dilakukan untuk membersihkan di situ dokumen dari sesuatu yang tidak kita butuhkan informasinya. Nah, pada tahapan lexical analysis ini apakah harus berurutan gitu? Sebetulnya tidak juga. Kalian mengubah urutannya jadi misalnya cleaning dulu, boleh gitu ya. Kemudian case folding dulu, boleh gitu. Tapi yang biasanya dilakukan itu pastinya tokenisasi terlebih dahulu. Nah, apakah kalau misalnya tokenisasinya diletakkan setelah cleaning itu boleh? Boleh juga. Artinya dalam proses tahapan lexing ini itu istilahnya fleksibel saja, tergantung dari kebutuhan kalian mau melakukan apa dulu. Tidak ada urutan yang fix yang harus kalian lakukan. Yang penting ada tahapan-tahapan tersebut. Nah, di sini contohnya. Nah, yang namanya contoh tokenisasi dalam dokumen, ini kita ambil contoh kalau misalnya saya punya kalimat ini. Oke. Ya. Saya punya kalimat ini ketika memasuki proses token ya. Token, maka dia akan mengalami ini. Nah, kita pisahkan berdasarkan kata per katanya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita akan menampilkan, oh iya, hasil akhirnya dari proses ini namanya adalah tokens ya. Oke, kalau teksnya
seperti ini. Sekarang saya sedang suka memasak, titik gitu ya. Masakan kesukaan saya sekarang adalah nasi goreng, titik. Cara memasak nasi goreng adalah nasi digoreng. Nah, di sini titiknya kita hapus, huruf yang besar kita jadikan kecil gitu ya. Nah, akan menghasilkan token yang seperti ini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, langkah berikutnya setelah kita ada proses flexing tadi ya, kita masuk ke stop word removal, disebut juga sebagai filtering. Di sini namanya juga filter, berarti kita milih kata di sini. Nah, filtering adalah tahap pemilihan kata-kata penting dari token. Nah, kalian harus tahu ya, yang namanya token itu adalah hasil dari proses sebelumnya tadi, ya. Yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan untuk mewakili dokumen. Jadi di sini dari token ya, dari hasil token tersebut akan kita pilih, tidak semuanya akan kita jadikan nanti indeks ya. Di situ akan kita pilih di proses ini. Nah, ada dua algoritma sebetulnya ya. Algoritma yang pertama di sini metodenya bisa kita pakai algoritma stop list. Stop list atau stop word itu adalah kata-kata yang tidak deskriptif ya, atau tidak penting yang dapat dibuang dengan pendekatan back of word. Jadi di sini yang apa sih yang namanya pendekatan back of word? Back of word itu kata per kata ya, tidak kita pedulikan urutannya di dalam kalimat. Di sana ini yang namanya pendekatan back of word. Nah, di sini kalau memakai algoritma stop list ya, yang harus kita buat di sini adalah kumpulan kata-kata yang tidak deskriptif atau tidak penting. Kemudian, kalau hasil tokenisasi itu ada yang merupakan kata yang tidak penting dalam database tersebut, maka hasil tokenisasi itu dibuang. Nah, ini biasanya yang kita lakukan. Jadi kita daftar, ya, kita daftar kata apa yang nggak penting di sana. Kalau misalnya kata tokennya sama dengan kata yang ada di daftar tersebut, maka kita buang di situ. Nah, contohnya kalau dalam bahasa Inggris I am, you, want to. Nah, di sini itu dianggap nggak penting karena tidak istilahnya apa ya? Tidak mengandung informasi tertentu gitu. Nah, maka kalau dalam artikel yang tadi hasil tokennya seperti ini, hasil filteringnya seperti ini. Jadi kita buang kata-kata yang tidak deskriptif, ya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini juga saya kasih contoh stop wordnya sekarang, saya, sedang, adalah, kata sambung ya. Di situ apa kata ganti itu kita anggap dia tidak deskriptif, tidak mengandung informasi tertentu, maka bisa kita buang. Nah, kalau dari hasil token yang tadi jadinya menjadi ini saja. Jadi yang awalnya tokennya banyak gitu ya. Nah, sekarang kalau saya sudah difilter menjadi seperti ini. Nah, bisa kita bayangkan di sini ya, kalau misalnya token yang kita pakai untuk indeks itu banyak sekali. Dengan filtering kita bisa meminimalisir yang namanya jumlah indeksnya. Dia bisa mengurangi jumlah indeksnya. Nah, kemudian metode yang kedua itu adalah word list. Word list itu adalah kata-kata yang deskriptif ya, yang harus disimpan dan tidak dibuang dengan pendekatan back of word. Nah, di sini algoritma yang kedua ini bisa kita pakai juga. Jadi istilahnya kata-kata yang mau kita simpan itu kita list di sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian list ya, kalian harus memilih kata yang deskriptif sama kata yang tidak deskriptif, daftarnya lebih banyak yang mana. Tentu saja di sini kalian pasti bilang kata yang tidak deskriptif
daftarnya jauh lebih banyak daripada kata-kata yang deskriptif. Nah, tetapi kenapa ada algoritma seperti ini? Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan aplikasi. Kadang ya, kata itu deskriptif, yang kita anggap deskriptif itu adalah kata-kata tertentu yang kita pilih. Nah, misalnya contohnya apa di sini? Nah, mungkin kita ingin membuat sebuah sentiment analysis ya, aplikasi sentiment analisis. Nah, di sini tidak kita pakai semua kata, tetapi yang kita pakai itu adalah kata-kata yang mengandung emosi saja. Kalau misalnya di sini yang mengandung emosi itu misalnya bagus, ya, jelek. Nah, oke. Kata-kata kurang yang awalnya mungkin dianggap dia sebagai kata tidak deskriptif, tapi di sentimen analisis tidak boleh dihilangkan di sini. Nah, maka justru kata itu yang harus di-keep ya, atau tidak boleh dibuang. Nah, untuk aplikasi yang saya bilang tadi, misalnya untuk sentimen analisis tadi, mungkin kita bisa pakai algoritma word list gitu. Kenapa? Karena kata yang mengandung sentimen atau yang mengandung emosi itu tidak banyak gitu. Jadi kata-kata yang di keep atau istilahnya tidak dibuang itu bisa kita daftar di word listnya. Nah, jadi kita harus mempunyai daftar di situ kata-kata yang deskriptif atau kita anggap penting. Jadi kalau misalnya hasil token menemukan kata yang sama dengan yang ada di daftar tersebut, maka tidak boleh dibuang. Sisanya dibuang. Nah, di sini kalau kita kasih contoh yang tadi misalnya ya. Nah, kata yang penting itu yang mana? Ya ini, dan dia tidak dibuang. Kita anggap penting dan dia tidak dibuang. Nah, di sini apakah kita harus melakukan proses ini? Ya, boleh iya, boleh tidak sebetulnya. Ya, boleh iya, boleh tidak. Jadi kalau misalnya kalian mungkin nanti membaca skripsi punya kakak tingkat kalian gitu ya. Nah, itu kok ada yang tidak menggunakan stop word gitu ya. Padahal di sini merupakan salah satu proses yang dilalui untuk preprocessing. Nah, kenapa? Karena ini juga yang namanya menghilangkan stop word itu opsional. Nah, kadang stop word kita hilangkan, kadang juga tidak boleh kita hilangkan. Nah, di sini kebanyakan aplikasi text mining itu bisa ditingkatkan performanya dengan menghilangkan stop word. Nah, bisa kita bayangkan ya dari penjelasan yang tadi, kalau misalnya tanpa menghilangkan stop word, jumlah fiturnya berapa? Kalau kita hilangkan, jumlah fiturnya bisa berkurang setengahnya bahkan lebih gitu ya. Bisa kita bayangkan juga kalau misalnya kita memproses kata yang banyak dengan kata yang jumlahnya separuhnya, itu pasti akan lebih cepat yang separuhnya gitu, yang lebih sedikit kata-katanya. Nah, tapi di sini akan tetapi secara umum web search engine seperti Google sebenarnya tidak menghilangkan stop word karena algoritma yang mereka gunakan memanfaatkan stop word itu dengan baik. Nah, di sini kalau misalnya search engine itu kan istilahnya untuk komputasinya agak berat sedikit kan nggak masalah gitu ya, karena mereka istilahnya punya sistem indexing yang bagus sekali, yang besar. Tapi kalau misalnya di komputer kita ya tidak menghilangkan stop word, biasanya akan terasa performanya. Jadi misalnya yang ketika kita membuat search engine dengan komputer kita gitu ya, misalnya kita membuat aplikasi search engine dengan komputer kita bisa hitung beda runningnya antara yang menggunakan stop word sama tidak menggunakan stop word. Tetapi kalau misalnya search engine atau Google gitu ya nggak bakalan berasa gitu. Nah, ini biasanya alasan kenapa kita memakai stop word. Kadang ya untuk sistem search engine atau text mining yang lain performanya bisa meningkat.
Nah, di sini langkah keempat atau langkah selanjutnya bisa berupa phrase detection. Nah, phrase detection ini menangkap informasi dalam teks melebihi kemampuan dari metode tokenisasi atau back of word murni di sini. Jadi, istilahnya kita tidak harus kata per kata memecahnya, tetapi kita bisa berupa frase. Nah, pada langkah ini tidak kita lakukan tokenisasi per kata saja, tapi kita bisa mendeteksi adanya dua kata atau lebih yang menjadi frase. Di sini khususnya itu juga penting untuk sentimen analisis. Nah, bisa kalian bayangkan kalau di situ dipisah ya yang namanya bagus sama tidak bagus. Oke. Nah, itu kan artinya berkebalikan sekali gitu ya. Nah, kita anggap yang namanya tidak bagus karena dia berupa frase, maka harus disimpan sebagai frase. Tidak boleh kita simpan dia menjadi bagus karena artinya bisa beda. Nah, ini kadang yang dibutuhkan phrase detection seperti itu. Nah, di sini contohnya kalau misalnya frase yang lain misalnya search engine gitu ya. Kalau kalian pisah search sama engine itu pasti hasilnya beda jauh artinya sama search engine gitu ya. Bukan lagi mesin pencarian tetapi search mencari, engine mesin gitu. Nah, artinya beda sekali atau information retrieval. Kalau kita pisah itu juga artinya sangat jauh berbeda. Nah, phrase detection bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di sini menggunakan rule atau aturan, ya. Misalnya dengan menganggap dua kata yang sering muncul berturutan sebagai frase, bisa dengan sintaksis analisis dan kombinasi keduanya. Yang jelas ini biasanya lebih banyak dibahas di PBA. Nah, metode umum yang digunakan biasanya menggunakan tesauri, ya, untuk mendeteksi adanya frase. Contoh, pada tesauri tersebut terdapat daftar frase dalam bahasa tertentu. Jadi gini, tesauri yang kita anggap tesauri di sini dia berupa daftar frase atau istilahnya database kata-kata apa saja yang merupakan frase kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita temukan kata yang berturutan seperti yang ada di dalam daftar frase itu maka harus kita keep, tidak boleh kita pisah. Kata-kata yang lain bisa kita pisah seperti itu. Biasanya logikanya. Nah, kelemahannya di tahap ini butuhnya komputasi yang cukup lama. Kenapa? Karena kita harus menyamakan dengan database gitu kan ya. Database frase atau misalnya kita perlu kalau misalnya menggunakan aturan kita perlu menghitung kata ini muncul dengan kata ini sebanyak berapa kali. Nah, itu akan membutuhkan komputasi yang cukup lama. Nah, di sini kebanyakan aplikasi text mining ya atau IR tidak menggunakan phrase detection karena kita istilahnya menganggap karena tidak worth it ya, tidak worth it untuk melakukan waktu komputasi yang lama untuk mendeteksi frase ini. Sudah cukup dengan menggunakan token per kata saja, tetapi tentu saja ketika memanfaatkan frase itu akan sangat meningkatkan akurasi. Nah, tahap selanjutnya itu adalah stemming. Nah, stemming di sini apa? Stemming di sini adalah pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau tahap mencari root kata. Nah, di sini yang dinamakan hasil stem word itu biasanya tidak berupa kata dasar yang sempurna, itu tidak masalah di sini. Dan biasanya itu yang terjadi kalau kita menggunakan stemmernya. Nah, dengan dilakukannya proses stemming, itu setiap kata berimbuhan akan berubah menjadi kata dasar, ya. Dengan demikian dapat lebih mengoptimalkan proses text mining. Nah, di sini apply, di sini hasil stemmingnya apply words, word. Nah, buat apa sih dilakukan stemming? Ini nanti bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan stemming, maka kata memasak, ya, kata masakan ini dianggap dua buah kata yang beda. Oke. Kata suka dengan kata kesukaan, ya, kalau tidak kita lakukan stemming, ini dianggap dua buah kata yang beda
Nah, tapi kalau misalnya kita sudah lakukan stemming seperti ini, kita anggap dua buah kata ini adalah kata yang sama, bisa mengurangi lagi yang namanya jumlah kata yang akan diindeks. Nah, di sini masih saya tampilkan ya hasil dari stemmingnya. Nah, kalau kita coba cari ya kata yang uniknya, dia hanya menjadi berapa kata saja. Suka, masak, nasi, sama goreng. Nah, dibandingkan dengan keseluruhan kata yang ada di sini. Oke. Untuk stemming, proses stemming itu tentu saja beragam yang tergantung dari bahasa dari dokumen tersebut. Makanya kenapa di awal tadi ketika proses parsing, ketika ada satu dokumen lebih dari satu bahasa, apakah mau kita pakai semuanya ataukah mau kita abaikan salah satu. Nah, ini ada hubungannya dengan proses stemmingnya. Nah, stemming yang dinamakan satu unit dokumen itu kita akan stemming menggunakan apa di sini. Nah, beberapa metode untuk stemming yang biasanya dipakai untuk penelitian itu bisa memakai algoritma Porter-Stemmer. Saya di sini tidak akan menjelaskan lebih mengenai algoritma Porter itu seperti apa atau algoritma stemming yang lain itu seperti apa. Saya harap kalian nanti bisa googling sendiri, cari tahu sendiri prosesnya seperti apa sih. Nah, dan bahkan yang namanya algoritma stemmer seperti ini itu sudah ada source code-nya. Biasanya kalian googling saja itu sudah ketemu source code-nya. Kalian di situ bisa pelajari algoritmanya atau flowchart-nya seperti apa. Nah, ada banyak sekali soalnya dan saya tidak akan membahas di situ karena di situ butuh selain orang komputer itu pasti butuh orang yang ahli bahasa. Disesuaikan dengan bahasanya tentu saja. Kalau misalnya stemmer untuk bahasa Indonesia, maka butuh orang yang ahli bahasa Indonesia juga untuk menerjemahkan. Nah, karena rule-rule-nya itu yang mengerti orang bahasa, bukan orang komputer sebetulnya. Kemudian di sini ada Porter Stemmer, stemmingnya bisa Arifin Setiono, bisa Nazif Andriani, bisa Hoja untuk Arabik. Kemudian di sini algoritmanya membuat algoritma yang mendeteksi imbuhan. Jika ada awalan atau akhiran, itu maka dibuang. Nah, ini contoh saja. Kalau dalam bahasa Inggris itu enak sekali kalau ingin kita mendeteksi akhiran. Kenapa? Karena dalam bahasa Inggris semuanya kan akhiran gitu ya. Semuanya akhiran, ya. Dan istilahnya tidak ada sisipan, tidak ada yang namanya di awalan gitu. Tetapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kompleks sekali kalau kita bisa bilang ada awalan, ada sisipan, ada akhiran. Nah, itu yang membuat stemming dalam bahasa Indonesia itu sangat kompleks dan masih belum ditemukan stemmer yang sempurna menjadi kata dasar. Nah, di sini kekurangannya beberapa metode terkadang salah mendeteksi imbuhan, sehingga ada beberapa kata yang bukan imbuhan tapi dihilangkan. Nah, coba kita lihat di sini misalnya makan. Nah, an ya di akhir itu kita anggap akhiran gitu ya. Dianggap adalah imbuhan maka dihapus. Ya. Jadinya mak. Nah, mak ini kata makan seharusnya kan tidak boleh dipotong gitu ya. Nah, karena dia berupa kata tersendiri bukan kata yang berimbuhan, tetapi karena dia dideteksi akhiran maka dipotong. Makanya ini saya namakan mak ini adalah bukan kata dasar tetapi stem words. Artinya hasil dari stemming. Kata hasil dari stemming. Saya nggak bisa bilang ini adalah kata dasar gitu kan karena memang bukan kata dasar. Nah, di sini dengan adanya yang namanya stemming itu biasanya menjadikan dia ketika semuanya menjadi kata dasar otomatis kan bisa
mengurangi yang namanya jumlah kata gitu ya, yang nanti akan dijadikan indeks. Tetapi bisa juga muncul masalah seperti ini. Nah, ada lagi yang namanya metode lemma. Kalau di sini lemmatization itu dia stemming berdasarkan kamus. Hasilnya biasanya jauh lebih bagus karena dia berdasarkan kamus. Jadi kesalahan kesalahan proses stemming seperti tadi bisa diminimalisir. Dia menggunakan vocabulary dan morphological analysis untuk menghilangkan imbuhan dan dikembalikan ke bentuk dasar dari kata. Nah, di sini biasanya proses lemma itu dibutuhkan dalam bahasa Inggris karena dalam bahasa Inggris hanya adanya akhiran, tetapi ada juga istilahnya di sini perubahan tidak beraturan atau kata-kata yang berubah tidak beraturan atau irregular ya. Words biasanya si menjadi so atau sin. Nah, di sini ini biasanya menggunakan metode lemma karena dia berdasarkan kamus. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris yang irregular di sini kan kalau saya bilang sedikit gitu ya, mungkin hanya ratusan, nggak sampai ribuan kata. Kalau kita membuat kamusnya tidak terlalu banyak. Nah, sedikit mengenai Porter stemming, ini merupakan algoritma yang populer ditemukan oleh Martin Porter pada tahun 1980. Nah, mekanisme algoritma tersebut dalam mencari kata dasar yaitu dengan membuang imbuhan-imbuhan di sini karena dalam bahasa Inggris hanya ada akhiran saja. Nah, ini saya kasih contoh gitu ya. Kalau dari teks yang tadi dalam bahasa Indonesia tadi, ini saya pisah berdasarkan tokennya. Nah, kalau type itu adalah token yang memperhatikan adanya duplikasi kata. Ketika ada duplikasi, hanya dituliskan sekali saja. Nah, ini saya tuliskan type-nya. Yang duplikasi sekarang tidak saya tuliskan lagi. Nah, kalau term, type yang sudah dihilangkan duplikasinya dan sudah dinormalisasi alias dilakukan stemming, filtering, dan selanjutnya. Ini bedanya kalau misalnya muncul tokens, type, sama term. Ada muncul istilah tiga ini. Tetapi types itu jarang kita istilahnya temukan karena biasanya yang paling sering muncul adalah istilah token sama term. Ya, hasil filtering, hasil stemming, ini type-nya, ini term-nya. Oke, bisa kalian lihat nanti. Nah, di sini sebagai latihan. Oke, latihan ini yang nantinya akan kalian kumpulkan di Google Classroom. Dan tolong dilihat yang namanya due date-nya atau istilahnya waktu terakhir mengumpulkan, karena di sini saya anggap satu pertemuan nanti sampai jam 16 gitu ya. Maaf, sampai jam 18. Maka nanti akan saya tuliskan due date-nya tidak jauh dari situ karena saya harapkan ketika proses perkuliahan ini selesai kalian langsung mencoba untuk melakukannya. Nah, untuk melakukan tahapan pre-processing di sini. Tuliskan sebuah artikel ya, kemudian tuliskan tahapan pre-processing dan tuliskan hasil akhir termnya. Di sini yang harus kalian tuliskan nanti akan saya deskripsikan di Google Classroom gitu ya. Di sini mulai dari hasil kalimatnya apa, tokennya apa, kemudian hasil proses filteringnya seperti apa, stemmingnya seperti apa, nanti detail mengenai bentuk tabelnya akan saya taruh di Google Classroom. Sekian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.